Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sulastri dengan NIM 2414101 dari kelas SD 24A, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya ingin menjelaskan video pembelajaran tentang yang pertama hakikat bahasa, yang kedua bahasa baku dan tidak baku, yang ketiga sintaksis untuk memenuhi mata kuliah konsep bahasa dan sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Asih Wahyuningsih MPD. Nah, materi yang pertama, hakikat bahasa. Bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga merupakan kemampuan manusia untuk menggunakan tanda-tanda seperti kata dan gerakan dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, jadi bahasa merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, manusia dapat berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan gagasan dan informasi dalam kehidupan sosial. Bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu dan identitas suatu bangsa. Fungsi bahasa, yang pertama ada fungsi ekspresif, yaitu untuk mengekspresikan perasaan dan emosi. Yang kedua ada fungsi instrumental, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur lingkungan. Yang ketiga ada fungsi internasional, yaitu untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Yang keempat ada fungsi informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kelima ada fungsi imajinatif, yaitu untuk menciptakan karya, sastra, dan ekspresi seni. Sifat-sifat bahasa, yang pertama ada sistematis, memiliki aturan dan pola yang terstruktur. Yang kedua ada manusiawi, hanya digunakan oleh manusia. Yang ketiga ada universal, memiliki elemen dasar yang sama di berbagai bahasa. Nah, yang ketiga ada sosial, yaitu berkembang dalam interaksi masyarakat. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi utama antar warga bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia, serta sebagai bahasa resmi yang dipakai dalam dokumen pemerintahan, pendidikan, media massa, dan urusan kenegaraan. Nah, jadi bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi, identitas bangsa, serta saran pemersatu masyarakat yang memiliki beragam bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia, yang pertama ada fungsi komunikasi, yang kedua fungsi ekspresi diri, yang ketiga fungsi integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat fungsi alat kontrol sosial, yang kelima sebagai fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang pertama sebagai kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Nah, yang ketiga sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Yang keempat sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bangsa. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk memahami suatu hal dan sebagai komunikasi. Ada dua jenis pemerolehan bahasa, yaitu yang pertama ada pemerolehan bahasa pertama yang biasa disebut dengan bahasa ibu. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua adalah bahasa lain yang digunakan anak setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Tahap pemerolehan bahasa, yang pertama ada tahap pralinguistik 1, yaitu usia 0 sampai 6 bulan. Yang kedua ada tahap pralinguistik 2, usia 6 sampai 12 bulan. Yang ketiga tahap 1 kata, yaitu usia 12 sampai 18 bulan. Yang keempat tahap 2 kata, usia 18 sampai 20 bulan. Yang kelima tahap banyak kata, usia 3 sampai 5 tahun. Nah, selanjutnya tahap pemerolehan bahasa kedua pada anak. Nah, yang tadi kan tahap pemerolehan bahasa pertama pada anak. Sekarang tahap pemerolehan bahasa kedua pada anak. Proses ini bisa dialami oleh anak-anak dan dewasa dan mencakup bahasa lisan dan tulisan. Pembelajaran bahasa kedua biasanya terjadi dalam masyarakat yang memiliki banyak bahasa dan bisa mencakup bahasa nasional atau bahasa asing. Menurut Brewster dan Ellis, pemerolehan bahasa kedua melibatkan banyak faktor. Faktor yang paling signifikan yaitu yang pertama ada faktor evolusi biologis, yang kedua kognitif, yang ketiga faktor lingkungan. Teori pemerolehan bahasa, yang pertama ada behaviorisme. Teori ini berpendapat bahwa bahasa diperoleh melalui proses pembelajaran yang melibatkan rangsangan atau stimulus dan respons atau tanggapan.
Yang kedua ada nativisme. Nativisme menekankan bahwa kemampuan berbahasa adalah bawaan biologis manusia. Nah, yang ketiga ada kognitivisme. Teori ini mengaitkan pemerolehan bahasa dengan perkembangan kognitif anak. Nah, yang keempat ada interaksionisme. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pemerolehan bahasa. Materi yang kedua yaitu bahasa baku dan tidak baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku ialah raga bahasa yang mengucapannya dan penulisannya mengikuti aturan atau kaidah standar yang telah dilakukan dan yang telah dibakukan dan diterima oleh masyarakat sebagai acuan resmi dalam berbahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam situasi formal dan resmi seperti dalam penulisannya karya ilmiah, dokumen resmi, media massa, serta percakapan di institusi pendidikan. Sedangkan bahasa tidak baku ialah ragam bahasa yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan, kaidah, atau pedoman resmi bahasa Indonesia seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dan PUBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa ini sering muncul dalam bentuk penulisan, pengucapan, atau susunan kalimat yang tidak mengikuti standar baku yang telah ditetapkan. Perkembangan bahasa baku dan tidak baku di era digital dan globalisasi. Nah, jadi teman-teman, perkembangan bahasa baku dan tidak baku di era digital dan globalisasi menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Bahasa baku menghadapi tantangan dari maraknya penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan kata asing yang tersebar luas di media sosial dan platform digital yang dapat menurunkan kemampuan berbahasa formal. Sementara bahasa tidak baku justru semakin meluas sebagai bentuk komunikasi informal yang dinamis dan kreatif di kalangan generasi muda. Penggunaan bahasa baku dan tidak baku terhadap komunikasi antar individu dalam masyarakat yang multikultural. Yang pertama, dampak penggunaan bahasa baku, yaitu bisa menyatukan berbagai budaya, memudahkan komunikasi digunakan di situasi resmi. Yang kedua, dampak penggunaan bahasa tidak baku bisa menciptakan kedekatan, resiko salah paham, pengaruh terhadap bahasa baku. Nah, apa aja sih tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan penggunaan bahasa baku di tengah maraknya penggunaan bahasa tidak baku? Yang pertama, perubahan budaya dan sosial. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Yang ketiga, keterbatasan akses dan sumber daya. Yang keempat, persepsi negatif terhadap bahasa baku. Yang kelima, globalisasi dan pengaruh bahasa asing. Yang keenam, keterbatasan dalam media dan publikasi. Nah, materi yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas struktur kalimat dan hubungan antar unsur dalam sebuah kalimat. Dalam studi linguistik, sintaksis memiliki peran penting karena membantu memahami bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk makna yang jelas dan sesuai dengan aturan bahasa. Kajian sintaksis tidak hanya relevan dalam teori linguistik, tapi juga memiliki aplikasi praktis dalam berbagai bidang seperti penerjemah, pengajaran bahasa, dan pengembangan teknologi bahasa, seperti pemrosesan bahasa alam yang alami atau natural language processing. Nah, jadi sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara kata untuk membentuk satuan bahasa yang lebih besar, seperti frasa, klausa, dan kalimat. Secara etimologi, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, sun, yang berarti dengan, dan tatein, yang berarti menempatkan bersama-sama. Sehingga sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Unsur-unsur sintaksis. Yang pertama ada frasa. Frasa adalah sekumpulan kata yang berfungsi sebagai satu unit makna dalam kalimat tetapi tidak memiliki subjek dan predikat. Frasa tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat karena belum mengandung unsur inti kalimat. Nah, jenis-jenis frasa ada frasa nominal, verbal, adjektival, adverbial, dan preposisional. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah sekumpulan kata yang mengandung subjek dan predikat, sehingga sudah memiliki struktur dasar sebuah kalimat. Klausa bisa berdiri sendiri atau menjadi bagian dari kalimat yang lebih kompleks. Jenis-jenis klausa ada dua, yaitu klausa independen dan klausa dependen. Nah, yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu lebih klausa dan mengungkapkan pikiran yang lengkap serta memiliki intonasi akhir. Kalimat dapat berupa kalimat tunggal atau satu klausa, atau kalimat majemuk atau lebih dari satu klausa. Struktur dan pola kalimat dalam sintaksis. Struktur kalimat, yang pertama ada subjek, yang kedua predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada pelengkap,
Yang kelima ada keterangan. Pola kalimat yang pertama ada ST, subjek predikat. Contohnya ibu tidur. Yang kedua ada SPO, subjek predikat objek. Contohnya ayah membaca koran. Yang ketiga ada SPOK, subjek predikat objek keterangan. Contohnya ibu memasak nasi di dapur. Yang keempat ada SPOPL, subjek pelengkap subjek SPOPL ya. Contohnya dia menjadikan saya teman. Nah, SPK. Contohnya dia berjalan di taman. SPOPL itu subjek predikat objek pelengkap. Nah, SPK subjek predikat keterangan. Jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur, fungsi, dan makna. Yang pertama berdasarkan struktur. Ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal ialah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Nah, kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Nah, kalimat majemuk itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kalimat majemuk setara, yaitu klausa-klausa yang memiliki kedudukan yang sama. Nah, kalimat majemuk yang bertingkat. Yang kedua, yaitu salah satu klausa bergantung pada klausa lainnya. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Yang pertama ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat berita. Yang kedua ada kalimat interrogatif, kalimat tanya. Yang ketiga kalimat imperatif, kalimat perintah. Yang keempat kalimat eksklamatif, kalimat seruan. Nah, yang ketiga ada berdasarkan makna. Yang pertama ada kalimat positif, kalimat yang menyatakan suatu dengan cara afirmatif. Contohnya, saya suka buku ini. Nah, yang kedua ada kalimat negatif, kalimat yang menyatakan penolakan atau menyangkal sesuatu. Contohnya, saya tidak suka film itu. Nah, dari ketiga penjelasan tadi, materi tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga merupakan kemampuan manusia menggunakan tanda seperti kata dan gerakan dalam komunikasi. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang mengucapkan dan yang pengucapannya dan penulisannya mengikuti aturan resmi yang diterima masyarakat dan digunakan dalam situasi formal, sedangkan bahasa tidak baku tidak sesuai dengan kaidah resmi tersebut. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dalam hubungan antar unsur dalam kalimat, berperan penting dalam memahami makna yang jelas sesuai aturan bahasa, serta memiliki aplikasi praktis dalam penerjemahan, pengajaran bahasa, dan teknologi bahasa seperti pemrosesan bahasa alami. Dengan demikian, bahasa adalah sistem komunikasi yang terstruktur dan beragam, berfungsi sebagai alat interaksi sosial dan identitas budaya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.